Mau mulai jam 13.15 atau sekarang? Hai. Nunggu yang lain dulu nggak sih? 13.15. Ya udah ya udah. Oke oke. Oke, annyeonghaseyo yorobun. Back again with discuss with Slytherin this afternoon. So this afternoon, the subtest is English, which will be led by Alvaro. Sorry ya, di aku lagi hujan. Jadi kalau ada suara kayak bom, biarin aja. Oke deh, langsung aja untuk Alvaro dipersilahkan. Oke oke. Aku izin share screen dulu ya. Wait. Nah, good afternoon everyone. So wait. Uh. Aman kah guys? Aman kah? Share screen-nya. Oke. Jadi aku mulai aja langsung karena mungkin agak lumayan banyak juga topik pembahasan yang aku bawa. Lumayan lah seharusnya. Nah, jadi aku tuh sebenarnya mau bahas dulu tentang verb. Nah, what is the verb? Apa itu verb? Nah, kenapa verb itu sangat penting dalam membuat kalimat atau sentence? Nah, dalam bahasa Inggris, wait. Nah, dalam bahasa Inggris, dua komponen utama dalam sentence, komponen penting dalam kalimat itu subjek, kenapa ya? Subjek dan verb. Nah, ini duanya sangat penting nih. Nah, dua-duanya harus ada dan mesti ada dalam suatu sentence. Wis, kejauhan nggak apa lah. Nah, kayak gitu. Terus, ini nanti pembagiannya itu bakal jadi kalimat verbal dan nominal. Kalimat verbal dan wait lama. Apalah. Dan nominal. Ini jadi pembahasan sekarang itu tentang sentence dan verb gitu. Verb dalam sentence gitu-gitu deh pokoknya. Nah, kalimat verbal itu nanti si komponennya itu subjek, s, dan verb. Nah, sementara kalimat nominal nanti subjek plus ana atau di sini be dulu biasanya. Be nah, nominal atau subjek be plus ana itu karena ana itu bukan sebuah verb. Ana itu sebuah komponen atau part of speech, yaitu adjective wait, apa ini cowok?
noun, and adverb. Nah, itu Ana. Nah, ini pembahasan tentang sentence dikit-dikit. Nominal dan verbal. Oke. Jadi, ketika kalimatnya nggak ada verb asli atau emang kata kerja, maka kalimat tersebut jadi kalimat nominal. Dan harus ada be di kalimat tersebut. Kayak misal, contoh, dalam bahasa Indonesianya, kamu cantik. Nah, kamu cantik itu kamunya sebagai subjek. Nah, wait. Warna apa ya? Warna coklat. Ini sebagai subjek. Pokoknya itu deh. Dan ini sebagai adjective. Susah banget cuy. Nah, pokoknya itu. Sorry kalau tulisan jelek. Nah, kamu cantik itu. Nah, apakah translate-nya jadi you beautiful? Nah, ini salah teman-teman. Karena tidak ada verb atau komponen utamanya tidak lengkap. Karena cuma ada subjeknya aja. Dan beautiful bukan verb. Maka dari itu, MUI atau Majelis Ulama Inggris mengadakanlah adanya keluarga be atau you are beautiful. Nah, ini yang betul. Nah, wait, notifnya masuk, cok. Bentar. Gimana? Wait. Nah, ini yang betul. Nah, you are beautiful itu anjir kecoret, cok. Nah, you are beautiful itu betul. Karena sorry. Karena ada verb. Nah, jadi maka dari itu, wait, aku ini dulu deh. Mute dulu notifnya. Nah, oke, lanjut. Kecepatan nggak guys? Aman. Aman kah sampai sini? Aman. Aman ya? Nah, maka dari itu, verb itu sebuah penanda dan ciri dari suatu kalimat. Itu ditentukan dari verbnya, bukan dari subjek. Kalau subjek itu semua kalimat nggak bakal berubah subjeknya. Kayak misal, aku, Al. Nah, subjek bakal terus sama. Tapi ketika mungkin kebutuhan kalimatnya berbeda atau kalimat yang pengen kita ucapkan itu beda, maka verbnya yang ganti. Kayak misal, you are beautiful, berarti kamu cantiknya itu sekarang. Ini present dalam bentuk present. Nah, ini dalam bentuk present. Nah, kalau lampaunya apa? Lampaunya itu past. Nah, kalau lampau, kamu cantik. Sama dengan you. Nah, verb be dari you itu apa? Jangan lupa teman-teman. You were beautiful. Bukan you was, bukan. Nah, ntar aku kasih gambar juga tentang pasnya itu. Maksudnya be-nya itu. Nah, itu. Nah, inilah masuknya nanti ke tenses atau pola kalimat. Nah, present, past itu jadi ke time signal. Nah, makanya kita tuh sebenarnya harus belajar ini. Walaupun kemarin tentang part of speech, tapi tetap kan di kuisnya tetap ada dalam bentuk present, dalam bentuk past, dalam bentuk lampau, itu pasti tetap ada teman-teman. Minum dulu. Nah, pasti tetap ada. Makanya dari itu, ketika suatu kalimat itu dipengeninnya berbeda, itu bukan subjek atau objeknya yang berubah, tapi kata kerjanya yang berubah. Ininya yang berubah kan. Maka dari itu verb itu sangat penting dalam suatu kalimat. Nah, terus aku mau bahas tentang
Karena ini udah ada yang mau tanyain nggak? Aman nggak pembahasan tentang ini? Sentence dan verb be. Aman nggak guys? Ketik berapa ya? 2. Ketik 2 guys. Nah, aman kan? Nah, itu dalam pembahasan sentence itu kayak gitu. Nah, ini subjek dan verb itu sangat penting ketika dalam sentence. Nah, sekarang aku mau bahas tentang, karena ini udah ada present, past. Nah, aku lihat kemarin di kuisisnya Sirdinen, itu ada beberapa yang ini, yaitu present, past, future, continuous, perfect. Nah, ini dia. Enggak deh, nggak usah. Apa ya? Nggak jelas. Nah, present, past, future, continuous, perfect itu nanti masuknya ke tenses. Tapi ini menurut aku ini sebenarnya nggak terlalu susah dan mungkin udah familiar sebenarnya. Nah, present itu dipakainya yaitu masa kini atau sekarang. Wait. Nah, ini pengertiannya. Kalau pas, ini simpelnya lampau atau masa lalu. Masa lalu. Your past is so bad. Waduh. Nah, kalau future itu masa depan atau akan. Nah, kalau continuous itu sedang dilakukan dan berkelanjutan. Guys. Nah, kalau perfect itu sudah dilakukan. Perbedaan nanti deh. Nah, ini garis besar tentang pola kalimat atau tenses. Nah, ada beberapa di di kuisisnya Sirdinen juga udah ada perfect, udah ada future, udah ada past. Jadi menurutku nggak ada salahnya kita belajar tentang tenses gitu. Atau ini jadi buat pengetahuan aja. Nah, ini present, past, future, continuous, dan perfect. Ada yang mau tanya dulu nggak? Guys. Apakah ada yang mengganjal gitu? Nggak enak lihat ya. Sebenarnya kalau kayak gini. Aman kah? Aman ya. Nah, ini garis besar tentang tenses. Nanti, wait. Cok, kenapa ini? Wait. Nah, kok ada 2? Nah, ini apa ya? Gak jelas. Nah, sorry, ke distract anjir. Namanya gitu. Nah, ini yang jadi perhatian utama tuh di subjek dan verb sebenarnya dalam suatu kalimat. Anjir, apa ya? Wait. Ada 2. Lah kocak. Ntar deh aku ini dulu. Kocak anjir. Nah, oke. Oke, lanjut ke sini. Kita mau bahas garis besar kuis ini. Exercise ini. Ini main mapnya lah istilahnya. Exercise. 1. 10 cok. 1 itu linking verb. 2 itu auxiliary verb. Auxiliary verb. Yang ketiga pronoun. Yang kocak. Yang keempat
pronoun, terus yang keempat itu adjective order walaupun dikit-dikit ya. Nanti kita diskusiin itu. Yang kelima, apa ini? Kocak. Nah, yang kelima itu irregular noun. Yang keenam, irregular verb. Yang ketujuh, tenses. Nah, tenses tuh sebenarnya nggak dasar, tapi nggak terlalu susah, beneran, easy peasy. Nah, itu dia. Jadi langsung, menurutku kalau ada yang mau ditanya, tanyain dulu guys sebelum aku bahas tentang ini. Nggak ada kah? Lanjut kah? Lanjut kah guys? Lanjut ya. Lanjut nomor 1. Number 1. Everyone, number 1. Nah, ini soal yang ala-ala. Number 1, the flowers, blank, fresh, and vibrant. Ini linking verb lah, teman-teman. Nah, aku mau bahas tentang opsi-opsinya dulu. Ini grow, become, dan are. Nah, grow itu tumbuh, become itu menjadi, seems itu kelihatan. Ini bisa, sebenarnya ini bisa ini juga bisa ini. Dua-duanya benar. Tapi yang jadi masalah di sini SPI-nya. The flowers itu ini plural. Oh iya, aku mau bahas tentang ini dulu. Wait, sorry. Singular dan plural. Wah, anjir. Nah, singular, tunggal. Plural, jamak. Nah, itu. Sorry kalau aku bahas tentang singular plural gitu, karena udah kebiasa guys. Sorry. Nah, ini jadi, ini subjeknya plural. Ada as flowers. Nah, apakah di sini bisa seems atau ada s-nya? Tentu saja tidak bisa, teman adik-adik. Tidak bisa kayak gitu, karena di sini udah plural, maka di sini juga harus plural. Yang artinya jawabannya adalah are. Nah, oke. Aman. Nah, itu nomor 1. Saya mau tanyain nomor 1. Aman kan? Aman. Okay, number 2. She blank upset when she hears the news. Nah, ini ada jebakannya di sini sebenarnya. Aku kemarin lupa, ini sebenarnya ini harusnya hears, bukan heard. Nah, kalau misal teman-teman adik-adik ini milihnya turn atau look, maka semuanya bakal benar. Maka jawabannya bukan ini benar, ini benar, ini benar. Ketika ada suatu kalimat yang sama, linking verbnya. Dan si penanda tenses, penanda kalimat itu benar juga, penanda waktunya. Ini kan ini pas, ini pas, ini pas. Nah, ketiganya kalau misal dipilih salah satu, kayak misal milih ini, look, maka turn juga bisa jadi jawaban, dan appear juga bisa jadi jawaban. Nah, maka dari itu, jawaban yang benar feels. Nah, karena di sini juga she kan, she feels upset when she hears the news. Seperti itu. Oke, next. Kalau nggak ada, kalau tanya aja guys. Aku mau nanya. Oke, apa? Well, itu kan kalimatnya when she hears the news. When did she hear the news gitu loh. Kayak kan itu bisa jadi past juga kan? Apa? Ya emang kalau di gimana? opsi dilihatnya gitu, yang beda emang feels doang. Cuman kan kenapa nggak dibuat yang benar itu sesuai dengan past tense? Kan ini hers. Hers itu jadi penanda presentnya. Jadi nggak dibuat pas.
Oke. Oke. Aku nggak ngeh di situ. Maafkan. Iya. Nah ini sebenarnya grammar tuh kalau soal grammar tuh nggak usah ini grammar kata tutorku ya. Grammar tuh nggak usah pintar cuy. Yang penting teliti anjir, sumpah. Nah di sini ada penanda ininya, penanda kalau di sininya heard, nah itu benar semua. Ini benar semua. Ini benar, ini benar, ini benar. Tapi ketika di sini hurts, berarti jawabannya cuma ini yang benar. Gitu. Aman kah? Aman. Kasih. Okay. Number 3. The soup blank amazing with the new recipe. Sop itu blank enak atau menakjubkan dengan resep baru. Nah, the soup itu uncountable kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, anjir. The soup itu uncountable. Jadi, pasti jawabannya yang pakai S. Yang pakai S, dingin. Yang pakai S. Jadi, jawabannya taste. Terasa atau ya rasanya enak. Itu linking verb. Nah, number 4. Number 4 sini juga banyak yang lumayan kegocek. Anjir, kegocek, cok. Nah, he blank an excellent choice for team captain. Dia blank adalah pilihan yang bagus untuk menjadi kapten tim. Nah, jawabannya apa? Jawabannya looks dong. Nah, kenapa kok bisa looks? Kenapa nggak remain? Kenapa nggak are? Atau malah feel? Atau malah are? Karena he kan. He itu linking verb ini, he itu tunggal. Kalau tunggal pasti ada S-nya di sini. Si verb-nya itu pasti ada S-nya. Si linking verb-nya. Okay, next. Number 5. Number 5. After the rain, the air blank, fresh and cool. Setelah hujan, udaranya blank, segar dan dingin. Apakah terdengar atau terlihat atau tercium atau tumbuh? Yang pasti tercium karena fresh and cool. Kalau fresh and cool pasti rasanya dingin gitu kan. Dingin tuh tercium. Anjir, tercium segar. Kalau menghirup tuh segar kan. Nah, itu dia. Oke, next. Ini 5 soal. Sorry. Ini 5 soal tentang apa? Linking verb dan selanjutnya auxiliary verb. Nah, number 6. Choose in past form. Pilih dalam bentuk lampau. Past form. Nah, past form berarti aku mau tulis ini dulu deh. Sekarang aja deh. Ini linking verbnya buat ini past. Present dulu nggak sih? Nah, pokoknya itu. Sorry. Present and past. Nah, kalau subjeknya I, ini I ya, berarti I, presentnya am, dan pastnya was. Nah, itu I. Di sini you, they, we, plural. Plural atau jamak. Wait. Jamak. Nah, jamak pasti ininya are, di sininya where. Nah, itu sudah pasti. Ini mungkin udah teman-teman juga udah tahu ya. He, she, it, singular atau tunggal. Singular atau tunggal are, ini is, ini was.
Nah, seperti itu. Ini udah pasti dan pasti bener lah mutlak, anjir. Enggak deh, kecuali di conditional sentence. Nantilah conditional sentence. Kelasnya Miss siapa tuh? Miss siapa? Miss Rita ya? Nah, Miss Rita. Oke. Ini malah, nah ini choose in past form. I kan pastnya berarti I was studying. Saya belajar untuk my final, harusnya final exam all week. Sepanjang minggu. Hah? Iya, nanti maksudnya. Udah nggak sih waktu itu conditional sentence di kelasnya Miss Rita? Oh, nantilah kita bahas. Number 7. Choosing in the present perfect. Nah, present perfect. Apakah sudah waktunya untuk kali tenses? Belum. Nah, langsunglah bahas dikit-dikit aja lah. Aku sangat greget untuk membahas ini. Set. Formula sentence. Tenses harusnya formula aja deh. Nah, present, past, future, perfect continuous. Nah, kalau present itu verb 1, verb S, verb 1 S, atau ES. Kalau past itu verb 2. Kalau future itu will plus verb BI. Nanti aku bahas verb BI itu apa. Kalau perfect itu have plus verb 3. Continuous be plus verb ing. Nah, ini rumus tenses yang kepakai banget lah. Ini. Cara cepat. Kalau pembuktiannya nggak tahu aku. Pokoknya itulah. Nah, karena present perfect, maka they blank to the beach when it started raining. Nah, dalam present perfect berarti karena di sini present perfect itu nanti have plus verb 3. Oh, ini have atau has nanti deh. Itu bahasnya anjir, banyak banget. Nah, they blank to the beach when it started rain. Karena present perfect, jadi jawabannya have gone. Have gone itu verb ketiga atau irregular verbnya dari go. Gone. Aman Li? Atau ada pertanyaan? Oh, kalau when itu conjunction ini. Conjunction nanti klausa. Dan nggak jadi penentu itu pas atau present. Nggak jadi penentu di situ. Oke, nggak jadi penentu buat ini terjadinya sekarang atau udah terjadi. Oke. Number 8. Oh, ini masih banyak, Cok. Nah, pokoknya itu deh. Number 8. Choose in past form. You blank never visit Paris before this trip. Nah, jawabannya apa jawabannya? Adakah yang mau menjawab? Cok. Aku lupa anjir. Nah, pokoknya itu. Jawabannya apa, teman-teman? Gak ada kayak menjawab. Gak ada kah? Yang mau jawab? Gak ada kah? Waduh, nggak ada nih. Oke. You were, berarti kan ini pas. Nah, ini udah ada you itu, pasti pasnya jadi were, you were. Seperti itu. Nah, number 9. Choose in past perfect form. C blank always have been passionate about teaching. Nah, past perfect. Kemarin kan udah ada pembahasan
tentang ini. Kenapa past perfect itu jadi had. Nah, aku seperti tutorial. Fast itu kan verb 2. Verb 2 formulanya. Dan perfect itu have plus verb 3. Nah, ini tinggal dikali aja. Ini kali tenses. Past perfect verb 2 kan, dikali dengan have. Nah, jadilah verb 2-nya dari have itu apa? Had. Gitu. Nah, jawabannya jadi had. She had always been. Nah, been itu kan be, verb ketiga dari be. Atau is MR. Nah, verb satunya is MR plus verb 2-nya was were. Verb ketiganya been. Itu. Ini sebenarnya cara simpelnya kayak gini. Kalau untuk nanti misal tensesnya yang panjang kayak past perfect continuous itu panjang banget, cuy. Kalau kalian hafalin satu-satu tentang formulanya kayak subjek bla 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 bla, wah panjang banget. Cuma mending ini kayak gini. Lebih nanti tinggal gabung-gabung aja kali tensesnya. Tuh. Bertahan, choose in future form. Nah, future gampang lah, cuy. Future pasti ini. Will. Oke. Ini belum ini sih, masih aman-aman lah harusnya. This book is hers, not. Mau jawab kah? Gimana kah? Cok, nggak ada cok. Yours is hers, not yours. Nah, yours. Okay. Number 12. Everyone must bring blank on lunch to the picnic. Everyone, subjeknya. Subjeknya everyone. Verbnya bring. Di sini must to modal kan. Bring. Dan jawabannya dare. Sah. Nah. Number 13. Both Alice and Tom finish blank homework earlier than before. Keduanya, Alice dan Tom, menyelesaikan blank homework PR lebih awal dari sebelumnya. Dare, jawabannya dare. Anjir, petir cowok. Gundala. Oke, 13. Number 14. Number 14. Ya. Itu salah. Aku waktu itu ngantuk, cok. Ini keduanya dare. Maafkan. Aku ini baru edit lagi. Jadi our. Sorry. Sorry guys. Nah, nomor 14. Kalau pronoun masih ini ya. Nomor 14. Who take blank backpack when he went to the library? Siapa yang mengambil tasnya ketika dia pergi ke perpustakaan? Nah, di sini ada keterangan he. Berarti pasti jawabannya jadi his. Betul. Jadi his. Nah, kalau nomor 14, mohon maaf mungkin aku kekurangan ilmunya di sini. Cuman ini penekanannya di sini itu UNI-nya itu sebagai nanti jadi kalau tadi subjek jadi apa gitu kan. Nah, between you and blank, I think she is hiding something from. Nah, jawabannya apa? Jawabannya apa guys? Jawabannya apa guys? Jawabannya ya. Yeah. Nah, itu ada dua versi ya sebenarnya. Bisa me atau enggak dua versi, cuman
mungkin perspektif aku tuh di sini bukan adverb, harusnya ini emang bener adverb di sini, ini adverb harusnya. Cuman penekananku tuh di sini sebagai UNI-nya itu sebagai subjek. Nah, penekananku ini jebakannya di sini. Harusnya emang sebenarnya benernya itu me. Benernya itu. Di sini harusnya me. Cuman karena aku nekaninnya buat jadi subjek UNI-nya itu. Jadi jawabannya I kalau di sini kalau versiku. Tapi kalau versi benernya itu me. Nah, pasti nggak guys? Enggak ya, aman sebenarnya. Ya, benar. Suka-suka yang buat soal. Enggak lah. Nah, nantilah kita bahas tentang between kenapa di sini harus me. Tapi di sini penekananku itu you and I. Kalau you and blank itu pasti I, bukan you and me kalau jadi subjek. Kalau jadi subjek. Oh, oke. Jadi you and I-nya itu kalau jadi subjek you and I itu pasti, bukan you and me kalau jadi subjek. Nah, kalau jadi di awal. Kalau jadi di awal. Nah, ini versi benernya kalau jadi subjek gini. Tapi karena di sini ada preposition, maka di sini nggak bisa jadi ada subjek di sini. Dan ini nggak ada verbnya juga di sini. Pembahasannya panjang cuy kalau gitu. Nanti aja ya. Untuk harus sekarang. Nah pokoknya harusnya di sini me. Cuman karena aku ngelatihnya buat apa? Jadi nge-exercise-nya buat jadi subjek, jadi you and I. Nah penekanannya kalau sih nggak cuy. Pokoknya gitu deh. Nanti deh kita bahas lagi. Karena segitu waktu juga. Nanti kita bahas lagi. Tapi ini jawabannya I and us. C. Maaf, ini 15 di skip dulu ya. Terjadi polemik. Nah, anjir ini susah cuy. Adakah yang mau volunteer menjelaskan ini? Ini dari Google guys, sumpah. Kalau adjective order di Google. Nah, kita bahas. Adakah yang ngerti adjective order? Ayo guys, please. Oke, aku mau, cuman coba tulis Nah, dulu ininya, adjective ordernya karena kan harus make sure juga biar oke. benar. Apa adjective order tuh asas kan? Ya. O, S, A, S, apa lagi? C ya, com. Iya, S com. Nah, com P terakhir. Ayo. S com. Nah, next lanjutnya. Apa lagi? Kita tuh analisis satu-satu dulu. Nah, kalau yang A sama B sama C itu tuh yang pertama beautiful itu kan kategori 1. Ini satu, Nah, opinion. ya. Nah, kalau big itu kan masuk ke size ya. Nah, big itu size. 2 Warna apa ya? berarti. Enggak, biarin aja hitam, cuman 2 gitu. 2. Nah, color itu kan masuknya di kelima, 5. Silver. Apa? Silver. Iya. Dan round itu masuk ke shape 4. Nah, itu udah salah. Oh. Nah, yang B itu kan big size ya, 2, 2, 4, 5. 4, 5. Nah, Soalnya itu soal udah 5 ini. benar. Itu udah benar. Cuman kita cek yang C dulu. Oke. Itu silver. Silver kan warna ya. Iya. 5, terus big ke size dia 2. Itu udah ketukar, jadi udah salah. Round itu 4 kan? Right. Oke, next. Iya, silver bisa masuk material, tapi apa ya bedanya ya? Biasanya Tergantung konteksnya nggak sih? Nggak. iya betul. Ini sebenarnya tergantung
kadang tulisan tuh bingunginnya karena konteksnya bisa macam-macam. Ya nggak? Mendem gak sih? Sorry. Ya udah terus. Jadi sama kayak gold sama golden gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau silver emang ini apa bisa jadi bisa jadi material ataupun bisa jadi warna. Tapi untuk sekarang mari kita anggap saja sebagai warna gitu. Oke, berarti jawabannya B kan? Iya, betul. Oke. Next. Nomor 17. Ini gak ada yang mau tanyain kah? Adjective order nih susah cuy. Bener aku gak suka nih adjective order. Number 17. Choose the correct adjective for the following sentence. Garnacho bought a blank jacket in Manchester. Nah, gimana? Brown itu apa? Warna? 5. 5. 5. Nah, Letter itu gini kan? kulit gak sih? Material. Iya, material. Material berarti 6. 6. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Material 7. Material 7. Opinion nggak Stylist. sih? Iya, Opinion opinion. nggak? 1. Apa ya? Aku nulis cok. Nah, 1. Kalau expensive Satu. masuknya kemana itu? Ke mahal gitu ya? Mahal. Opinion gak sih? Atau gimana? Ya, subjektif kan dia. Mungkin for some Iya. people itu murah gitu. Opinion gak juga. sih kan? Iya, Opini berarti dia. harusnya ada koma kan? Oh, oke. Nah, opinion juga. Udah salah. Salah. Number B. Salah juga. Salah juga ya? Berarti gak ada jawaban yang bener. Nggak ada yang benar. Makanya aku bilang kocak. Jadi tambahin jawabannya yang bener ini. Anjir, cowok. Kedengeran gak guys? Nggak ya, aman. Expensive, stylish, brown leather jacket. Expensive, stylish, brown. Leather jacket. Iya anjir, kenapa ya? Apakah akan Ya, ada keberuntungan? itu brown jangan diisi koma. Jangan diisi koma lagi. Iya. Ini enggak kan? Nah, ini juga enggak. Iya, right. Oke. Sorry guys. Enggak. Sorry ya. Untuk soal ini. Jawaban yang benar ini. Karena aku jujur adjective order tuh nggak ngikutin. Waktu kuis juga salah semua. Enggak salah semua, cuman main feeling. Enggak lah. Beribadah nanti. Number 8. Choose the correct adjective for order, blah blah blah. Messi found a book at the library. Ya. Ayo. Take itu size. Berarti nomor 2. 2. 2. T. Oke, Dusty. Age. Hah? Masuknya ke Dusty. Dia Iya. kayak age nggak sih? Apa warna? Enggak kan? 5 itu warna. 5 itu apa? Berdebu kan Color. Dusty itu ya? Enggak. Ya? Dusty itu apa ya Dusty itu? Color kah? Warna Dusty, cuman Cuma berdebu ada nggak sih? Aku ngiranya berdebu gitu. Berdebu makanya aku masukin ke age gitu. Aku juga berdebu cuy. Tapi itu kan udah fascinating old ya. Jadi kalau ada old, pikirin deh guys, kalian yang tahu, kalian yang beropini. Aku nggak ngerti yang ini. Iya cuy, aku juga ngerti. Sorry. Tapi kalau dari kunci jawabannya itu kayaknya ngaco deh ini kunci jawabannya.
Dusty itu condition, color kah? Emang ada condition, Cok? Oh, kalau kondisi berarti berdebu. Iya. Adakah condition berapa? Nggak ada, tapi kita masukin ke 2 aja nggak sih? Karena dia kan kalau berdebu itu udah tua gitu. Setuju nggak? Oh, oke lah. Bisa. Itu nomor 2 juga? 3. Hah? 3? Iya. 3. Fascinating. Opinion kan? Iya, opinion. 1. Old itu 3 juga? 3 juga. Nah. Opinion, size, age. Wait. Oke, berarti ini salah. Salah. Oke. Next. B. 3. Bentar. Wait, itu kelamaan kayaknya. Kita analisis yang benar aja. Fascinating, old, dusty, Old. thick. Ada nggak? Old, Dusty, thick, thick. dusty. Nggak ada Oh. juga. Nggak bisa itu. Thicknya gini, memisahkan antara old dan dusty itu tidak bisa. Berarti di sini jawabannya yang benar itu fascinating. Fascinating, old, Fascinating. Old. thick, thick. Sabar dong ya Allah, galak. Thick. Dusty old. old atau old dusty sama deh. Dusty old. Dusty, old. Tapi koma di sini. Iya, Nah, betul. sorry guys untuk order. Agak puyeng aku aja order juga. Tinggal apalah, ini untuk latihan bersama. Kebanyakan sih kalau Sampai yang lain. purpose. Bentar, kalau misalnya yang purpose itu kan sleeping bag, swimming pool, terus apa lagi ya? Relaxing candle maybe. Ya kebanyakan ink gitu. Iya, baik. Oke, number 9. 19. Yang bener yang mana? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang bener kah? Really? Yang A itu 7521. 75. Bukan, beda dong sama yang di quizzes. Oke. Kita analisis aja deh. Oke. Silk itu 7. Silk itu 7. Silk 7. Material kan silk? Bukan Iya. ya? White Terus? color itu 3. 3. 1 Elegant. kan Itu elegant. opinion. Iya, 1. 1. Terus size 2. 2. Nah, sekarang kita cari yang elegant long white silk. Ada nggak? D. Oh ya, Ini udah diedit coy. Ini udah diedit. Nah, udah. YouTube order. scam. Itu kuisnya scam. Oke. Udah ya, deal. Ini jawabannya D. Kan nomor 20. Nah, udah 20. Identify the type and verb in the sentence. She speaks quite fluently in English. Nah, bentar. Frekuensi. Jawabannya, Frekuensi kan? Ya udah, jalan. Bukan, nomor 20. 20. Manner. Fluently. Nah, jawabnya manner, teman-teman. Nomor 21. Which of the following contains an adverb of frequency? Nah, kita sambil bahas tentang sentence juga. Is sitting itu continuous. Kita bahas dikit-dikit aja tentang ini. Lumayan lah. Continuous. Bentar lah, ini pembahasan berbobot harusnya. Nah, I'll visit itu future. Nah, she always arrives berarti ini present. Nah,
Kalau ini, they run quickly. Run itu pas. Nah, ini bentuk tenses sentence-nya. Ini lampau, ini akan, ini sedang berlangsung, dan ini sebuah kebiasaan atau masa kini kebiasaan. Itu present pakainya. Jawabannya karena di sini ada frekuensi always, maka jawabannya C. C bro. Oke. Udah ya. Nomor 22. Identify the adverb of time in the sentence. Nah, time-nya mana? Time-nya mana teman-teman? Tomorrow. Yoi. Tapi di sini kita bahas ini dulu. Ini pronoun. Ini will modal, will finish itu will itu akan, dan ini jadi future di sini. Kita bahas dikit-dikit buat tahu aja. For information. Nah, ini future. Tomorrow if everything goes well. Nah, well itu adjective juga. Adjective. Adverb of manner. Oke. Next, number 23. Which this sentence use an adverb of manner. Adverb of manner-nya mana? Mana? Adverb of manner. Mana manner? Yoi, pintar coy ini. Pasti lolos semua ini. Pasti minimal 95% lah nanti. UASnya. UAS. Nah, pasti 95 lah. Amin. Iyalah, nanti kalau Slytherin dapetnya gede-gede semua, minta bonus ke Pak Ci. Karena UASnya paling bagus. Begitu. Sih. Oke, nomor 4. Identify the adverbs in the sentence and determine their type. Dan tentukan tipenya. Adverbnya mana? Di sini. Very and quickly. Very itu adverb of apa guys? Very. Degree. Degree. Dan manner. Quickly itu manner. Karena dari quick kan. Adjektifnya quick dan adverbnya quickly. Nah, oke. Lanjut. 25. Identify the type of adverb in the sentence. Nah. Mana? Before. Before apa guys? Before. Adverb of time. Time kan? Time. Adverb of time. Before. Adverb apa? Nah. Aman ya, aman. Pasti pada pinter cowok di sini. Nilai kuisnya aja keren gitu, 80, 90 tuh anjir. Wah, gokil. Kalau yang ada 70 nggak tahu itu. Which? Enggak lah, maksudnya bagus. Which adverb of place is correctly used in the sentence? The cat is hitting bang the couch. The couch. Oke. Adverb of place-nya apa di sini? Nah, apakah here? Apakah under? Sometimes bukan, quietly bukan. Oke. Jawabannya under. Under guys. 27. Nah, aku mau bahas tentang verb dulu. Karena ini udah masuk ke verb. Kok ini udah verb ya? Cok, bukannya noun dulu. Apalah. Nah, ini verb. Verb itu nama-nama verbnya nih. FBI, bare atau bare infinitive. Atau infinitive, pokoknya itu aja. Bare infinitive. Itu verb BI atau verb murni. Verb yang kalau di dictionary itu
murni gitu, nggak ada tambahan s atau segala macam d gitu. Itu verb murni, namanya verb bare infinitive. Nah, verb bare infinitive itu murni. Ada juga verb 1 s es atau namanya additional. Ini nama ininya ya, additional infinitive. Verb 1 ses itu nama verbnya. Nah, kalau verb 2 itu namanya past tense. Verb 3 namanya past participle. Verb ing namanya present participle. Nah, ini karena di kalimat-kalimat aku ada choose present participle lah, choose past participle lah. Nah, itu. Nah, kalau irregular verb itu nanti ini beneran. Nanti ketika kan kita kalau writing misal nanti mau tes IELTS lah, mau apalah, pokoknya nanti tujuannya kan kita nggak tahu ke depannya gimana, anjay. Nah, kita nggak mungkin tahu tentang semua ketika dia jadi verb murni itu gimana, ketika nanti dia jadi verb ed itu gimana, ses itu gimana, atau jadi verb ketiga itu gimana, verb ing juga nanti gimana, itu pasti kita nggak tahu tentang perubahannya. Tapi nanti ada buat kayak misal ketika konsonannya ini belakangnya ini apa, bakalan gimana gitu, kayak misal wait kayak misal mop. Nah, ini nanti jadi mopping. Nah, itu ada kaidahnya sebenarnya kalau kita mau merubah dari verb 1 ke verb ing, itu ada kaidahnya nanti. Tapi nanti aku insya Allah bahaslah tentang itu. Nah, ini terkecuali dengan irregular verb. Nah, irregular verb itu nggak akan ikut kaidah yang nanti kita bakal bahas insya Allah. Jika ada waktu, kita akan bahas. Nah, irregular verb itu udah ada tentang ini semua. Nah, tentang ininya pasti udah ada tersendiri gitu. Nah, oke. Use the correct past tense. Nah, berarti dari irregular verb. Nah, bring. Nah, ini irregular verb. Nah, benernya apa? Di sini bring, brought. Nah, itu yang benar. Makanya di situ salah. Jawabannya bukan A. Bukan bringet. Nggak ada bringet, cok. Nggak ada. Nah, kalau they go to the park after school. Nah, kalau go itu go, went, sama gone. Nah, ini irregular, beriringan gitu. Pasti ada gunanya ini semua, pasti ada. Gak mungkin nggak ada. Nah, ini regular verb juga, going. Nah, ini wrote. Nah, ini bentar, swimmet dulu. Nah, swim itu irregular verbnya itu swim. Wait. Swim, swam, swum. Anjir, kayak Mandarin coy ya. Swim, swam, swum. Nah, jadi jawaban yang benar itu ini, C. C itu write, wrote, written. Nah, mungkin aku nggak tahu waktu itu ada, kalau nggak salah di WU Kak Rin ya, dia bahas irregular verb juga. Nah, kayak gini juga. Nah, irregular verb yang benar gitu. Jadi jawabannya C. She wrote a letter to her friend last night. Oke, 28. Select the sentence with the correct verb form. Nah, ini teks benar, tuk juga benar, langsung benar di sini. Nah, aku bahas juga ini buat inian aja, takutnya nanti teks, take, took, taken. Nah, itu buat take. Nah,
Buat buy, buff, buff. Buat drink, drang, drung. Kalau right tadi udah kan. Nah, ini verb irregular yang ada di nomor 28. Ini salah, otomatis ini salah. Ini juga salah, have buying, salah. Nah, ini salah. Ini ada drinket juga salah. Wih, kejauhan. Sorry. Nah, ini drinket salah. Nah, ini right tadi yang salah. Ini jawabannya A. Alvaro selalu benar. A. Oke, nah number 29. Begin. What is the best form from begin? Nah, best form itu berarti verb murninya, nggak ada SS segala macamnya. Nah, best formnya yaitu begin. It's begin. It will begin. Nah, aku tulisin juga di sini begin, began, begun. Nah, begun. Kalau masalah begin, ya betul. Ini verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya, berurutan, cuy. Nah, ini yang semalam aku belum hapus, lupa. Nah, pokoknya itu. Aman kan? Irregular verb. Nah, aman lah. 30. Which sentence use the correct plural form of an irregular noun? Nah, sekarang irregular noun. Nah, kemarin waktu apa dulu bentar. Sorry. Anjir, banyak. Sorry. Nah, kemarin waktu Kak Zia ini ada kan irregular noun dan pembentukan noun itu kalau pluralnya gimana atau jamaknya kayak gimana. Nah, kalau I saw 2 mouses in the kitchen. Nah, mouses itu salah. Nggak ada mouses. Adanya miss ya. Adanya miss gak sih? Guys, adanya miss. Ya, miss ya. Dia miss. Nah, kalau B benar. The geese are swimming in the lake. The geese itu benar. Enggak aku udah ada yang punya missing you. Gak mau. Nah, yang C salah. Harusnya children aja nggak usah pakai S karena udah plural children itu. Yang D salahnya deers. Nah, harusnya ini deer. Nah, sama kayak sheep. Sheep itu ini juga. Dia pasti nggak ada tambahan pakai S, nggak pakai sheeps gitu. Sheep. Nah, oke. Coba ini, aduh. Sorry. 31. Choose the sentence with the correct use and irregular plural noun. Nah, apa guys jawabannya guys? Apa? Guys, jawabannya guys. Karena aku sudah jelaskan tentang ini ya. Nah, betul sekali jawabannya A. Jawabannya A. Karena the man udah ini benar, ini irregularnya benar. Nah, ini salahnya di sini pakai S. Nah, kalau ini yang C salahnya di mana? Ada kayak yang mau menjawab C salahnya di mana? Salahnya di mana guys kalau yang C? Iya. Tit itu kan udah plural, udah banyak. Ini udah banyak. Giginya banyak berarti bukan satu doang, bukan satu biji gigi. Nah, berarti di sini harusnya R di sini. Harusnya R. Harusnya R. Sini. Nah, my teeth are hurting because of the candy. Gigi saya sedang sakit karena permen. Nah, itu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Aduh, lupa ini. Nah, nomor 32.
Which noun has an irregular plural form? Oxen ya, bener itu oxen. Nah, kenapa chairs itu benar, tables itu benar, box itu benar. Dan ini bukan irregular semuanya, ini regular form karena bisa ditambahkan s di belakangnya atau ada kaidah-kaidahnya yang kemarin udah dijelaskan kan sama Kak Zia. Nah, itu. Oh, ini juga udah ada loh. Lupa Paci. Nah, di sini. Ini hapus saja karena udah tadi kan. Nah, sekarang ke irregular verb lagi. Identify the correct past participle form of the verb see. See itu past participle tuh verb 3. Past participle. Past participle. Past participle tuh verb 3. Verb 3-nya dari siapa? Past participle tuh verb 3. Nah, iya, betul. Seen. Ini saw verb 2-nya, ini sim malah beda. Ini bukan see. Bukan see itu. Sims itu kata lain. Nah, kalau ada yang just seen, berarti hanya dilihat, nggak dibalas, Cok. Aduh, kasihan. Cuma dilihat. Cuma di-read. Oke. Oke, 34. Nah, which of the following sentence is incorrect? Incorrect, tidak benar. Dalam simple present tense. Apa guys? Etanhan itu 1. Ini aku jelasin subjeknya dulu aja. Ini 1. Ini 1. Yes. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini plural, banyak. Wis, jamak. Nah, jamak gini deh. Nah, jamak. J itu jamak. J sama dengan jamak. Apa sih lah? Jamak. Nah, J itu jamak. Nah, etanhan harusnya ini di sini harusnya das guys. Harusnya das. Ini kan yang salah. Kecuali ini accept. Ini accept. Jadi harusnya yang salah. Nah, mana yang salah? Tentunya yang ini. Das. Harusnya das. Karena ininya 1. Aduh, pokoknya das deh. Nah, sorry Pak Ci. Nah, das. Ini benar. The earth revolves, ada S-nya. I read. Nah, I read kan benar. They study juga benar. Okay, number 35. Which main verb? Main verbnya mana? Dalam simple present tense. Simple present tense. Ayo, simple present tense. A, Pak Ci, bener A ini cowok. Ini A. Ini A. Nah, karena Rafael Strike kan 1, nggak mungkin 2. Kalau 2, Vincent namanya Pak Vincent, baru 2. Kalau Rafael Strike 1. Kalau Pak Vincent 2. Enggak lah, nggak nyambung jokesnya. Place. Nah, oke. Okay. Udah. Clear guys. Clear cowok. Ini langsung 36. Gampang ini. Oh, yo wes sorry. Sorry lah nggak pakai spasi. Sorry. Song Kang blank my art tax in his house last night. Nah, karena ada last night di sini, kan ada last night nih. Udah ada last night nih, gede-gede nih last night nih. Nih, kenapa? Masih ada yang yobdas. Nah, ada harusnya di. Ya, pas. Karena udah ada keterangan waktu last night. Did harusnya. Oke.
Number 37. Fill in the blank with auxiliary and main verb in simple future. Nah, simple future. Tadi kan udah dijelasin. Future itu will plus verb murni. B itu bare infinitive verb murni. Nah, jadi jawabannya itu future, Pak. Future, Pak. Future kan tadi will. Yang ada will-nya. Nah, will win. Nah, will win. Ini salah karena Ronaldonya, karena ini bukan simple future, ini have been winning itu present perfect continuous. Was won itu salah. Harusnya nggak pakai need, harusnya was won aja. Win won won. Nah, will win yang benar. Oke. 38. Which the auxiliary and main verb are in present perfect tense. Nah, present perfect tense. Manchester United itu satu subjeknya, bukan Manchester United yang banyak timnya satu semua gitu. Enggak, ini satu tim. Ini hitungnya satu subjek. Subjeknya singular. Nah, karena subjeknya singular, maka jawabannya B, has bought. Nah, karena nggak bayat nggak ada. Kan buy, bought. Will buying juga salah karena di sini will-nya ketemu buying. Nah, was bully ini apa was bully? Nggak ada was bully. Nah, 39. Which auxiliary lah present continuous tense. Nah, present continuous tandain. Kalau nanti misal berkelanjutan atau continuous pasti dibahas continuous kan? Pasti ada waktu itu ada kalau nggak salah. Nah, Slytherins blank in Discord right now. Slytherins ada S. Nggak tahu benar apa nggak, pokoknya ini ada S-nya. Are discussing. Bukan is discussing. Kalau satu doang baru karena ada S-nya. Karena ada S. Nah, which sentence use the correct simple past tense form of the verb to go? Go. Tadi kan udah aku. Go itu apa? Irregularnya. Kan ini past tense, berarti verb 2. Ini verb 2. Nah, verb 2. When he will go it. Nah, go it. Enggak, ini go, will go. Kalau habis modal tuh harus ketemu verb murni. Atau verb bare infinitive. Has gone. Enggak, ini we, udah we, kenapa jadi has gone di sini? Kenapa jadi has? Harusnya have. I going. Nah, I going ini going-nya enggak dipakai tuh, enggak apa? Enggak, bukan sebuah verb di sini karena enggak ada be-nya. Jadi bukan sebuah continuous. Kan kalau continuous kan I am going. I'm going to the beach misal. Nah, D, she went. When itu past tense-nya kan. Oke. Clear guys? Clear, ada yang mau tanyakan kah? Diskusi dulu, discuss. Asal jangan discuss tentang adjective order guys. Oh iya, ngaku adjective order nih. Aman kah? Atau mau nomor berapa yang dibahas? Atau mau bahas nomor 15? Aman kah guys? Ada yang mau tanyain nggak? Aman kah? Aman kah? Aman kah? Aman kah guys? Aman kah? Aku pengen nanya, Apa-apa? Nomor berapa? yang di nomor 9. Hmm, Bukan soalnya sih, tapi ininya yang waktu kamu ngejelasin. Nah, itu apa? yang tiba-tiba head yang kata kamu tuh dikali. Iya. Itu tuh aku kurang paham bahasa kamu. Gitu. Oke. Kan ini past perfect. Nih, ini kan past. Kan tulisannya past perfect nih kan, gini. Nah, kita pakai formula yang di sini. Past itu verb 2. Nih, verb 2. Perfect, ini kali ini.
Wih, kepanjangan, Cok. Sorry. Nah, makanya ditulis di sini 2. Verb 2, di sini have verb 3. Nah, jadi dikali aja karena di sini verb 2 dikali have. Verb 2-nya dari have itu apa? Had. Itu perkalian simple, tenses yang simple. Apa mau contohin lagi? Misal, apa guys? Contohnya mungkin future perfect. Nih. Jangan future perfect. Apa ya? Oh, present continuous deh. Present continuous. Nah. Sorry. Kocak. Kocak. Nah. Present continuous. Present. Kan di sini udah ada. Present itu dia verb 1 S atau ES. Verb S atau SS itu. Atau additional infinitive. Nah, continuous. Sini kan udah ada be plus verb ing. Nah, misal kalimatnya siapa? Kalimatnya Messi blank Messi. Kalau ininya, ini simple presentnya ya, move to Barcelona. Nah, misal, ini simple presentnya. Berarti di sini continuousnya gimana perkaliannya? Tinggal dikali aja ini verb SES dikali B-nya dari nah B-nya dari Messi itu apa? B-nya itu kan SMR, istilahnya SMR-nya. Nah, Messi itu kan singular 1. Maka di sini Messi kalau 1 berarti is. Nah, moves-nya ini sorry. Ini kurang di sini. Di sini moves. Ini main verb-nya kan di sini moves ya. Di sini move. Nah, move-nya itu dikali sama verb ing. Nah, is. Nah, makanya jadi karena ini udah sorry. Nah, SES ini is dan ini verb ing ketemu move jadi moving. Makanya kalimatnya jadi Messi is moving to Barcelona. Gimana guys? Aman? Paham nggak tuh kecepatan atau gimana? Paham. Itu perkalian tenses kayak gitu. Nanti aku kalau kalian mau belajar ini nanti aku ada buat pembahasan khususnya kali DWU lah minimal. Ini perkalian tenses, tapi sebenarnya ini buat pengetahuan aja ya. Sebenarnya buat IELTS pun kepakainya cuma 4. Kepakainya ini aja, present, past, future, perfect, continuous. Nah, itu aja yang kepakainya. Nggak sampai yang past future continuous atau past future perfect continuous, nggak banyak, terlalu banyak itu. Oke Mia. Itu. Aman Kak atau mau ditanyain lagi? Makasih Al. Oke. Nah, itu perkalian tenses yang menurutku sangat simpel gitu, sangat enak lah pokoknya. Nanti kalian coba-coba lagi aja. Nah, sekarang mau bahas nomor 15 kah, Tanggung? Mau bahas kah? Tapi ini agak gimana gitu. Bahas aja. Bahas aja ya. Nah, jadi kalau sesuai grammar, wait. Nah, between di Oxford itu dia sebagai preposition.
Ini seharusnya agak nantian pembahasannya, cuman karena ini bahas soal aja. Preposition. Nah, sehabis preposition, setelahnya itu noun atau verb ing. Nah, noun atau verb ing habis preposition. Nah, di sini harusnya kenapa salah kalau I? Kalau ini menurut grammarnya ya, bukan menurut perspektif aku ketika membuat soal. Nah, ini kesalahanku sebenarnya. Nah, kalau menurut grammarnya, between you and me itu benar. Nah, seharusnya gitu. Seharusnya kalau misal dia kan preposition, ketemunya noun yang berupa pronoun. Nah, ketemunya noun atau pronoun. Nggak bisa ketemu I, karena I itu pronoun yang subjek. Gitu. Seharusnya benernya kayak gini. Seharusnya benernya A. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi, waktu aku membuat soal itu, menekankan ketika dia jadi subjek, ketika you and blank jadi subjek, maka harus memakai I. Itu kan ada beberapa, mungkin dulu juga aku pernah jadi you and me, tapi jadi subjek itu you and me gitu. Nah, salah, harusnya memakai I, harusnya di sini I. Nah, kalau ini jadi subjek. Nah, karena di sini posisinya bukan sebagai subjek. Nah, makanya harusnya you and me kalau benernya. Sama, guys. Nah, ini ketika jadi subjek. Nah, you and I itu ketika jadi subjek, dan you and me ketika setelah preposition, between preposition. Itu nantilah kita bahas, coba masih banyak waktunya, tenang aja. Bahas grammar dikit-dikit. Nah, gitu. Jadi ada dua perspektif ketika you and me ini jadi subjek, itu harusnya you and I, ini jadi subjek. Nah, tapi di soal ini you and me-nya you and me-nya berada setelah preposisi. Makanya harusnya you and me, bukan you and I. Nah, ini perbedaannya dari sini. Gitu. Sama, guys. Ini sebenarnya harusnya nggak dibahas sekarang, cuman karena kesalahanku juga, mohon maaf. Sorry. Kayak gitu. Orangnya boleh. Kayak gitu, guys. Hai. Adakah yang mau bertanya? Adakah? Nggak sih? Siapa ini? Ini kecil banget suaranya, cuy. Kecil Iya. suaranya. Oh, kenapa? Halo. Ada. Kenapa? Berarti si UNM itu ini ya, maksudnya masih termasuk kepada keterangan. Maksudnya iya, maksudnya Iya, nah, benar. dibilang mah. Oh iya. Ini jadi di sini jadi nantinya jadi prepositional phrase, frasa preposisi sebagai Oh. adverb. Nah, Oke, paham. gitu. Tapi kalau di sini dia jadi UNI itu sebagai subjek. Nah, penekananku Oh tuh di iya. situ, ketika UNI itu harusnya jadi subjek tuh UNI, bukan you and me. Oke. Kecuali dia jadi objek. Nah, gitu. Iya. Oke, paham. Aman. Aman. Atau ada yang mau diskusiin lagi? Atau mau PR tentang itu? Apa namanya? Perkalian tenses.
Kalau mau perkalian tenses nanti gue bikin lah soalnya. PR di akhir ya. Wait. Ya, karena kalau subjek itu harus ada verbnya. Kalau preposisi ketemu, kan preposisi itu ada preposisi, ada conjunction. Nah, kalau preposisi mutlak ketemunya noun atau verb ing. Nah, itu udah benar, udah mutlak preposisi. Preposisi itu kayak apa ya? Preposisi itu kayak on, in, itu preposisi. Nah, tapi kalau setelahnya ada subjek, maka itu harus ada verb juga. Harus ada verb, karena udah jadi kesatuan subject and verb. Sesuai dengan yang tadi aku jelaskan tentang ini, yang sentence. Subject dan verb. Komponen penting dalam kalimat itu subject dan verb. Iya. Karena kan I. Terus kalau misal I apa, nggak ada kan? Pengetahuanku gitu, guys. Cuma subject dan verb itu sudah menjadi kesatuan. Beda lagi kalau conjunction. Kalau conjunction itu harus sama ini, sama subject verb. Nah, bedanya nanti conjunction dan preposition nanti insya Allah aku bahas lah kalau ada waktu nanti. Berurut. Begitu. Adakah yang bertanyakan? Adakah? Sampai jam 3 aja. Mau jam berapa juga nggak apa sih. Aman aja. Oh, adakah Bang? Adakah? Omeng aja guys. If conditional. Nantilah. Sebenarnya kalau waktu aku belajar itu if conditional sentence tuh masuknya intermediate anjir. Ketika udah menguasai tenses, sentence segala macam itu baru if conditional. Karena kita tahu fungsinya verb be dan tenses-tensesnya segala macam itu. If conditional. Nah, pokoknya penekanan yang pentingnya itu ketika dia di sini sih. Kalau untuk Inggris basic tuh tensesnya ini. Nah, aku bahas tentang mana? Adakah Pak Ci? Ada kayak yang mau ditanyakan, cuy? Aman kah? Aman? Aku udah ini berarti ya? Iya, Bang Ars. Ayo sharing. Aku udah kayaknya kali ya share screen-nya, cuy. Atau mau tanyain lagi? Oh. Udah aja kali ya. Next, nanti kita bahas lagi tentang itu. Nah. Don't show me this again. Oke. Tutup dulu lah. Woi, moderator. Jangan sama aku. Tadi nggak dibuka sama aku, cowok. Ayo. Oi. Nggak ada suara. Nah, ada ternyata.
Eh, anjir, sorry nih, habis dari kamar mandi. Enggak guys, habis dari kamar mandi guys. Udahan, udah, Udah lah. Nanti bahas apa udah, lagi? gitu doang. Nggak ada kuisis, Nggak ada lah, Cok. nggak ada. Nggak ada. Belum bikin. Enggak, sumpah aku nggak bohong guys, aku udah dari kamar mandi. Yo, wes. Udah deh guys, thank you ya udah join. Oke deh, udah bisa keluar. Kalau ada yang mau stay di sini nggak apa-apa, kalau ada yang mau keluar juga nggak apa-apa. Pantun Ya. Mel, enggak lagi gamut, ya Allah lagi gamut. Oke. Nggak ada yang mau Terima keluar. kasih sudah join, guys. Kalau mau tanyain aja di grup di PC kek, apa kek, nggak apa lah. Oke ya. Keluar guys, keluar. Bye.